Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional adalah pemimpin mengenalkan apa yang diinginkan atau disenangi oleh pengikut dan membantu mereka mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan penghargaan yang memuaskan mereka. Kepemimpinan transaksional melibatkan pertukaran pesan, di mana pemimpin akan membantu pengikut mencapai sasaran yang bermakna guna mencapai imbalan yang memuaskan. Kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional merupakan suatu jenis kepemimpinan untuk memberi inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih besar daripada yang direncanakan secara orisinil dan untuk imbalan internal. Guna mencapai suatu visi, pemimpin transformasional membuat perubahan-perubahan utama dalam misi, cara melakukan bisnis, dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Perbedaan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama, kepemimpinan transformasional memberikan inspirasi dan motivasi untuk mendapatkan kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri. Sedangkan kepemimpinan transaksional memberikan imbalan berupa pemenuhan kebutuhan fisiologis dan rasa aman bagi para anggotanya. Yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional menentang status quo dan menekankan perubahan. Sedangkan kepemimpinan transaksional memelihara atau melanjutkan status quo. Dan yang terakhir, kepemimpinan transformasional itu digunakan dalam keadaan tak stabil atau terpuruk, serta dalam hal-hal yang bersifat strategis dan tak baku. Sedangkan kepemimpinan transaksional dipakai dalam situasi yang stabil dan dalam hal-hal teknis yang telah berlaku prosedurnya. Pentingnya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama, kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang menampilkan pemimpin efektif dengan hasil kerja yang lebih baik sebagai awal positif dari sebuah organisasi. Pada kepemimpinan ini, pemimpin harus bisa membangun rasa percaya diri bawahan sehingga merasa yakin kemampuan yang akan dimiliki. Pemimpin juga harus mempunyai harapan yang lebih tinggi terhadap bawahan untuk menuju keberhasilan dari suatu organisasi. Juga mampu mengubah sumber daya yang baik terhadap manusia ataupun situasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Maka, kepemimpinan transformasional ini sangat penting untuk membangun dan merencanakan tujuan organisasi yang lebih baik dengan menerapkan atau meningkatkan kemampuan dan motivasi diri dari para bawahannya. Yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional. Pentingnya kepemimpinan ini adalah pemimpin memberikan penghargaan atau reward kepada pengikutnya yang memiliki kinerja yang baik dan bagus. Mengapa? Karena hal ini berdampak positif bagi organisasi. Pemimpin sengaja melakukan hal tersebut, yaitu memberikan penghargaan atau reward kepada pengikutnya atau bawahannya untuk memberikan keuntungan bagi bawahan tersebut. Jika pemimpin memberikan hal baik kepada bawahannya, maka bawahan pun akan memberikan kinerja yang baik bagi tujuan organisasi. Maka kepemimpinan transaksional ini penting bagi sebuah organisasi. Budaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Pada kepemimpinan ini, pemimpin memberikan motivasi kepada bawahannya berupa dorongan emosional ataupun motivasi secara lisan untuk mendorong kinerja dari bawahannya yang berdampak positif bagi tujuan organisasi. Sedangkan yang kedua yaitu kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang memberikan penghargaan atau reward kepada pengikutnya berupa kenaikan gaji, promosi, dan lain-lain yang bersifat menguntungkan bawahannya untuk memberikan dampak positif pula terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional.
Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Ada 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada kepemimpinan transformasional ini. Yang pertama yaitu idealis influence. Jadi seorang pemimpin harus memiliki karisma untuk menyihir para bawahannya. Yang kedua, inspirational motivation. Pemimpin harus menjadi inspirasi bagi bawahannya. Ketiga, intellectual stimulation, yaitu pemimpin yang memiliki intelektual yang mumpuni untuk menyelesaikan masalah secara cermat dan rasional. Hal ini menjadikan pemimpin mampu menstimulus para bawahannya untuk bekerja lebih inovatif dan kreatif sebagai kepentingan dari organisasi. Keempat, individualist consideration, yaitu pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual bawahannya, yang menjadikan pemimpin ini mampu mendengarkan aspirasi, mendidik, dan melatih bawahannya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh setiap bawahannya. Karakteristik dari kepemimpinan transaksional. Ada 2 karakteristik dari kepemimpinan transaksional ini. Yang pertama yaitu imbalan kontingen. Imbalan kontingen adalah kontrak pertukaran imbalan yang dilakukan sebagai perjanjian atas imbalan dari kinerja yang baik atau menghargai prestasi yang telah dilakukan bawahannya. Yang kedua adalah manajemen melalui eksepsi, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menilai atau mengawasi kinerja anggota sesuai standar yang telah diatur. Pada pelaksanaannya, pemimpin mengawasi dan mencari deviasi atau penyimpangan atas berbagai aturan dan standar yang diterapkan. Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Gaya kepemimpinan transformasional. 1. Pemimpin membangkitkan emosi pengikut dan memotivasi mereka bertindak di luar kerangka dari apa yang digambarkan sebagai hubungan pertukaran. 2. Kepemimpinan adalah bentuk proaktif dan harapan-harapan baru pengikut. 3. Pemimpin menciptakan kesempatan belajar bagi pengikut mereka dan merangsang pengikutnya untuk memecahkan masalah. 4. Pemimpin memiliki visi yang baik, retoris, dan keterampilan manajemen untuk mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya. 5. Pemimpin memotivasi pengikutnya bekerja untuk tujuan yang melampaui kepentingan pribadi. Gaya kepemimpinan transaksional. 1. Pemimpin menyadari hubungan antara usaha dan imbalan. 2. Kepemimpinan adalah responsif dan orientasi dasarnya adalah berurusan dengan masalah sekarang. 3. Pemimpin mengandalkan bentuk-bentuk standar bujukan, hadiah, hukuman, dan sanksi untuk mengontrol pengikutnya. 4. Pemimpin memotivasi pengikutnya dengan menetapkan tujuan dan menjanjikan imbalan bagi kinerja yang dikehendaki. 5. Kepemimpinan tergantung pada kekuatan pemimpin memperkuat bawahannya untuk berhasil tawar-menawar. Perilaku kepemimpinan transformasional. 1. Inspirational motivation. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas. Mereka mampu mengartikulasikan visi mereka kepada anggota tim. 2. Intellectual stimulation. Pemimpin transformasional tidak hanya menentang status, mereka juga mendorong kreativitas di kalangan anggota tim. Pemimpin mendorong anggota timnya untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dan kesempatan baru untuk belajar. 3. Inspirational motivation. Memperluas wawasan bawahannya dengan mengkaji ulang permasalahan lama dengan cara baru. 4. Individual consideration. Memperlakukan secara berbeda-beda namun adil dan menyediakan sarana-prasarana dalam rangka pencapaian tujuan serta memberikan pekerjaan menantang bagi bawahan yang menyukai tantangan. Kepemimpinan transformasional terdapat 4 dimensi. 1. Karismatik. Memberikan visi dan misi, menanamkan kebanggaan, inspirasi dan kepercayaan kepada pengikut serta tindakannya lebih mendahulukan kepentingan organisasi dan kepentingan orang lain dari kepentingan diri sendiri. 2. Intellectual stimulation. Tingkat perhatian dan dukungan yang diberikan
pemimpin pada bawahannya. 3. Individual consideration. Kepemimpinan transformasional juga melibatkan menawarkan dukungan dan dorongan kepada masing-masing individu dalam tim. Mereka juga menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, sehingga anggota tim merasa bebas untuk berbagi ide dan memberikan pengakuan langsung dari kontribusi unik dari setiap anggota tim.